Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab 3 tentang makna peraturan perundang-undangan, terutama pada materi sub B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, di kedudukan paling atas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kedudukan yang kedua yaitu ada TAP MPR. Di kedudukan yang ketiga ada UU atau Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan di kedudukan yang keempat ada PP atau Peraturan Pemerintah. Dan yang kelima yaitu ada Perpres atau Peraturan Presiden. Di kedudukan yang keenam itu ada Perda Prov atau Peraturan Daerah Provinsi. Dan kedudukan yang terakhir atau yang paling bawah yaitu ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, apakah kalian tahu siapa lembaga yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Ya, yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yaitu lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah kalian tahu sudah berapa kali Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengalami perubahan? Ya, tepat sekali, sudah 4 kali. Terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ada cara khususnya. Yuk kita simak bagaimana tata cara perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan ini diajukan sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setelah memenuhi syarat, maka di tahap kedua yaitu perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR dalam proses pembahasannya ya. Jika sudah dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, maka tata cara yang ketiga, perubahan akan disetujui jika sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR menyetujuinya. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar boleh dirubah, bisa dirubah, tapi ada kesepakatan yang tidak boleh dirubah yaitu pembukaan UUD harus tetap 4 alinea dan tidak boleh dirubah sama sekali. Kesepakatan dasar yang kedua yaitu melakukan perubahan itu dengan cara adendum atau menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Yang ketiga, kesepakatan dasarnya adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, kesepakatan dasarnya yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, kesepakatan dasarnya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah kesepakatan dasar yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR merupakan keputusan dari majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Yang ketiga yaitu mengenai materi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan UU dan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan kalau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ini perbedaannya ya, silakan dipahami. Proses pembentukan undang-undang dan Perpu. Prosesnya ini berbeda. Yang pertama kita akan bahas mengenai proses pembuatan undang-undang jika diusulkan oleh DPR. Jika diusulkan oleh DPR, maka DPR ini mengajukan RUU kepada Presiden. Setelah itu, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Yang ketiga, tahapannya yaitu jika DPR dan Presiden menyetujui RUU ini, maka jika DPR dan Presiden sudah menyetujui, maka RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Oh ya, RUU itu adalah rancangan undang-undang ya. Ini adalah proses pembentukan yang diusulkan oleh DPR. Yang kedua yaitu proses pembentukan undang-undang jika diusulkan oleh DPD. Yang pertama, DPD ini mengajukan RUU kepada DPR. Lalu, DPR membahas RUU tersebut melalui alat kelengkapan DPR. Tahap yang ketiga, DPR mengajukan RUU tersebut kepada Presiden. Yang keempat, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU itu bersama DPR. Yang kelima, jika Presiden dan juga DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undang tersebut akan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.